Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 14. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun Wukong yang sudah berhasil menghancurkan segel sel darah. Kali ini Shao Wuqing dan juga Subaji keluar dari segel itu. Mereka pun terkejut karena ternyata belum mati. Dan kini, Shao Wuqing serta Subaji yang berada di tangan dari Sun Wukong, dia pun dilepaskan oleh Sun Wukong. Lalu mereka pun berkata pada Sun Wukong, "Kakak, kamu telah menyelamatkan kami. Biarkan kami di sini untuk membantu dirimu." Sun Wukong pun menjawab perkataan dari mereka berdua, "Jangan banyak bicara kalian. Cepat kembalilah pada guru." Subaji yang sebenarnya masih ingin bertahan di tempat ini untuk membantu Sun Wukong, dia pun diajak pergi oleh Shao Wuqing. Shao Wuqing pun berkata, jika mereka tetap ada di tempat ini, itu hanya akan mengganggu Sun Wukong saja. Setelah berkata seperti itu, Shao Wuqing pun bergegas untuk segera menuju ke dunia manusia. Kemudian saat ini Sun Wukong berteriak karena dia ingin membantu Jiu Kuanyi. Karena posisi dari Jiu Kuanyi saat ini sudah tertekan. Dia harus mempertahankan tembok kolam darah agar tidak jebol. Dan di belakang dari Jiu Kuanyi ada Raja Tangan Delapan yang bisa saja membunuhnya dengan mudah. Raja Tangan Delapan yang melihat Sun Wukong sudah kembali ke tempat itu, dia pun kini berteriak dan akan melakukan serangan pada Sun Wukong. Raja Tangan Delapan pun berkata pada Sun Wukong, "Biarkan aku memberimu satu pukulan dan kamu akan musnah." Dan tiba-tiba saja Raja Tangan Delapan kini menghajar muka dari Sun Wukong. Tapi dengan cepat Sun Wukong menempuk Raja Tangan Delapan dengan kedua tangannya seperti dia menempuk seekor nyamuk. Sun Wukong pun mengatakan, "Aku akan memberikanmu tempat istirahat yang baik. Mulai saat ini, kamu beristirahatlah Raja Tangan Delapan." Tapi ternyata, tepukan tangan yang dilakukan oleh Sun Wukong itu tidak berefek pada Raja Tangan Delapan, karena dia mampu bertahan dari serangan Sun Wukong. Dengan tangannya yang banyak itu, Raja Tangan Delapan menahan tepukan Sun Wukong dan kini dia berusaha untuk membukanya. Kemudian Raja Tangan Delapan mengatakan pada Sun Wukong, "Aku belum ingin beristirahat, karena aku tidak akan pergi sebelum menghajar monyet sepertimu." Raja Tangan Delapan yang melihat Sun Wukong telah menjadi monyet raksasa, dia pun berteriak dan berkata pada Sun Wukong bahwa dia juga bisa menjadi raksasa. Dan tiba-tiba saja, sekumpulan kelelawar kini datang pada Raja Tangan Delapan. Dan tubuh Raja Tangan Delapan pun membesar, dirinya pun berubah menjadi raksasa seperti Sun Wukong. Sun Wukong pun kali ini terkejut karena ternyata Raja Tangan Delapan juga memiliki kemampuan merubah tubuhnya. Setelah Raja Tangan Delapan sudah berubah menjadi raksasa, dia pun melancarkan tinjunya yang kuat pada muka Sun Wukong. Sun Wukong pun terlihat kesakitan karena tinju yang dilancarkan oleh Raja Tangan Delapan. Kemudian Sun Wukong akan membalasnya. Dia pun mengepalkan tangan dan tangannya berubah menjadi emas. Lalu Sun Wukong melancarkan tinjuannya pada dagu Raja Tangan Delapan. Sang Raja Tangan Delapan pun terlempar akibat pukulan yang dilancarkan oleh Sun Wukong. Pada saat terlempar itu, Sun Wukong berhasil ditendang oleh Raja Tangan Delapan yang akan membuatnya jatuh pada tanah. Jiu Kuanyi pun kini khawatir dengan keadaan Sun Wukong, karena kalau sampai Sun Wukong menyentuh tanah, maka dia akan berubah menjadi sebuah pohon. Tapi Sun Wukong yang tidak kehabisan akal, dia pun memanggil tongkat ruyinya. Dan kini tongkat ruyi itu berada di punggung Sun Wukong yang menahannya agar tidak menyentuh tanah itu. Lalu dengan cepat, setelah tubuh Sun Wukong terbebas dari tanah keramat, dia menangkap tongkat ruyinya. Kemudian tongkat itu pun berubah menjadi panjang dan menghindarkan Sun Wukong dari tanah keramat itu. Sun Wukong yang sudah melesat di udara, dia pun melakukan serangan pada Raja Tangan Delapan dengan pukulan keras menggunakan tongkat ruyinya. Pada saat tongkat itu akan mengenai tubuh Raja Tangan Delapan, tiba-tiba saja sang raja menghilang dan berubah menjadi kelelawar yang banyak. Dan kali ini Raja Tangan Delapan muncul di belakang Sun Wukong.
Sun Wukong pun melirik ke arah belakang karena dia terkejut. Ternyata pergerakan dari Raja Tangan Delapan cukup cepat. Raja Tangan Delapan yang sudah berada di belakang Sun Wukong, dia pun melancarkan tinjuan pada punggung Sun Wukong. Tapi sebuah keanehan kali ini terjadi, karena setelah Raja Tangan Delapan menyentuh tubuh Sun Wukong, kelelawar-kelelawar kecil di tubuhnya pun berterbangan kemana-mana. Dan kini tubuh dari Raja Tangan Delapan sudah kembali mengecil. Raja Tangan Delapan yang tidak tahu apa yang menyebabkan dirinya berubah menjadi kecil lagi, dia pun berkata, "Bayanganku saat ini kenapa menghilang dengan sendirinya?" Karena ternyata bayangan dari kelelawar Raja Tangan Delapan itu membentuk sosok Jiu Kuan Yi. Dan kali ini Jiu Kuan Yi pun berdiri di belakang Raja Tangan Delapan. Raja Tangan Delapan pun melirik ke arah bayangannya yang saat ini sudah berubah menjadi Jiu Kuan Yi. Dia pun berkata, "Ternyata kamu yang membuat hantu itu." Jiu Kuan Yi pun menjawabnya, "Hei Tangan Delapan, kamu jangan lupa, aku juga memiliki kemampuan untuk mengontrol bayangan." Jiu Kuan Yi yang masih berusaha keras menahan tembok kolam darah agar tidak hancur. Dirinya kali ini berteriak lalu mendorong tembok kolam darah itu agar bisa kembali pulih seperti semula. Dan kali ini posisi dari Raja Tangan Delapan sudah terpojok karena bayangan-bayangan yang ia kendalikan sudah bisa diambil alih oleh Jiu Kuan Yi. Dan tiba-tiba saja Raja Tangan Delapan berubah menjadi kelelawar yang sangat banyak. Hal itu membuat Sun Wukong kembali tercengang karena Raja Tangan Delapan ini sudah kembali menjadi raksasa dan kali ini mendorong Sun Wukong untuk pergi ke tempat Jiu Kuan Yi. Jiu Kuan Yi pun melirik apa yang dilakukan Raja Tangan Delapan pada tubuh Sun Wukong ini. Lalu Jiu Kuan Yi berkata, "Sun Wukong, apakah kamu sudah tidak bisa menahannya sebentar lagi?" Mendengar ucapan dari Jiu Kuan Yi itu, Sun Wukong kali ini mengangkat tongkat ruyinya. Dan dia pun memukulkan ujung tongkat ruyi itu pada dada Raja Tangan Delapan. Akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong pada dada Raja Tangan Delapan, hal itu membuat luka yang cukup parah. Raja Bang Luo dan juga Raja Kuil Putih Yasa yang melihat kejadian itu, mereka khawatir dengan keadaan Raja Tangan Delapan yang saat ini sudah muntah darah akibat pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong ini. Sebelum kematiannya, Raja Tangan Delapan pun berkata, "Untuk mendapatkan kepercayaan, aku secara pribadi membunuh saudara laki-lakiku. Dan aku memilih untuk bersamamu, Jiu Kuan Yi, karena aku percaya bahwa sesuatu yang ideal itu berada di atas hidup dan mati." Kemudian pada saat itu Jiu Kuan Yi menjawab perkataan dari Raja Tangan Delapan, "Dia adalah milikmu. Kamu tidak ragu untuk memulainya?" Raja Tangan Delapan pun mengatakan, "Untuk menyelesaikan tujuan yang besar, maka aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Tapi bukan berarti itu membuatku bahagia, karena ini mungkin adalah sebuah takdir. Takdir inilah yang menentukan peranku untuk mendapat tanggung jawab atas diriku dan saudaraku." Sebelum terjadinya kejadian pembunuhan itu, saudara dari Raja Tangan Delapan mengatakan, "Saudaraku, sepertinya kamu kurang beruntung, karena takdir sudah ditentukan dan aku bertanggung jawab untuk menyerang Jiu Kuan Yi. Dan mulai sekarang kamu akan dibebani sebagai seorang pembunuh dan disiksa. Terima kasih atas kerjasamamu selama ini." Raja Tangan Delapan pun mengatakan pada saudaranya, "Baiklah kakak, mulai besok aku akan menjadi seorang yang lebih tangguh dan aku akan memikul tanggung jawab untuk memberontak pada Jiu Kuan Yi." Kita kembali ke pertarungan saat ini. Pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong itu benar-benar membuat Raja Tangan Delapan tidak berdaya. Melihat Raja Tangan Delapan yang akan mati akibat Sun Wukong, Raja Bang Luo pun mengatakan, "Saudaraku, kamu tidak usah khawatir." Dan Raja Kuil Putih Yasa juga berkata, "Sisanya akan kami teruskan, karena untuk mencapai sebuah tujuan yang besar harus ada sebuah pengorbanan." Tubuh dari Raja Tangan Delapan kali ini benar-benar hancur dan menjadi sekumpulan kelelawar yang banyak. Kelelawar-kelelawar dari Raja Tangan Delapan masih terus menyerang Sun Wukong, sampai-sampai Sun Wukong kewalahan menghadapi keroyokan dari kelelawar-kelelawar itu. Raja Tangan Delapan yang sudah berbentuk kelelawar yang sangat banyak, dia pun mengatakan,
kehidupanmu sendiri dan kehidupan teman-temanmu. Kalian semua tidaklah penting bagi diriku. Dalam menghadapi kematian ini, aku tidak merasa nyaman sama sekali. Tapi bagi mereka yang tetap hidup, itu adalah sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Karena sebuah pengorbanan itu sangat berharga. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Raja Tangan Delapan benar-benar lenyap. Raja Bangluo dan Raja Kuil Putih Yasha mendengar ucapan dari Raja Tangan Delapan, mereka berdua menjawabnya, "Kamu tidak perlu khawatir." Akibat banyaknya kelelawar dari Raja Tangan Delapan yang terus mendorong tubuh Sun Wukong, kali ini Sun Wukong terjatuh dan dirinya menabrak tembok kolam darah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tembok kolam darah ini akan hancur akibat tabrakan tubuh raksasa dari Sun Wukong ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.